dengan single parents bernama Janiyah. Dia tinggal bersama putrinya yang bernama Arya. Seperti biasa, Janiyah memandikan Arya sebelum pergi ke sekolah. Namun pada hari itu Arya sempat mengeluh kepada ibunya bahwa dia harus membayar biaya makan siang sebesar $40. Pada saat itu, Janiyah juga bertanya apakah ibu guru menegur Arya untuk membayarnya di depan kelas, dan Arya mengatakan iya. Arya juga terlihat mengotak-ngatik proyek sainsnya, dan pada saat itu si ibu langsung menyingkirkan karena dia tidak sanggup lagi membeli baterai maupun kabel jika itu jatuh ke dalam air. The teacher said I need food. Di luar juga ada seorang pria tua bernama Benny. Dia selalu mengharapkan belas kasih Janiyah yang memberinya beberapa uang. Pada saat itu juga, karena Janiyah merasa tidak tega, dia memberi beberapa koin walaupun keuangannya bisa dibilang tidak baik-baik saja. Dan itu dilihat oleh pemilik kos. Si pemilik kos meminta agar Janiyah segera membayar tunggakan sewanya, dan Janiyah di sini berjanji nanti sekitar jam 10 siang dia akan menerima gaji kemudian memberi biaya sewanya kepada si pemilik kos. Lalu Janiyah segera mengantar Arya ke sekolah. Seperti biasa sesampainya di sekolah, Janiyah langsung membukakan pintu mobil untuk putrinya tersayang. Got 2 registers open, so hurry up and get. Love you. Di sini kita mengetahui bahwa Janiyah adalah seorang kasir di salah satu supermarket. Banyak sekali pelanggan karena masih awal bulan. Baru mulai bekerja, Janiyah harus diuji kesabarannya dengan emak-emak yang membayar dengan kartu WIC. Jadi kartunya ini bisa dibilang kartu kayak dari pemerintah gitu, tapi nggak semua barang bisa dia cover. Tidak terima ditegur, pada akhirnya si suami melempar botol ke kaki Janiyah. Dilihatlah sama si bos dan meminta agar Janiyah segera membersihkannya. Di belakang, Janiyah dihampiri oleh temannya, sebut saja Putri. Pada saat itu Putri menanyakan apakah Janiyah baik-baik saja. I'm worried about you. It's okay. Lalu Janiyah ditelepon oleh pihak sekolah Arya yang mengatakan bahwa Arya memiliki luka lebam di tubuhnya. Janiyah sudah menjelaskan dia jatuh beberapa hari lalu di toilet. Pihak sekolah juga meminta Janiyah segera pergi ke sekolah dan membawa uang makan siang Arya. Tiba-tiba si bos datang dan mengatakan bahwa Janiyah harus segera pergi ke tempat kasir karena antrian sudah banyak sekali. Di sini Janiyah memohon kepada bosnya agar diberi izin sebentar ke sekolah putrinya karena ini adalah urusan mendesak. Awalnya si bos yang bernama Richard ini menolak, tapi di sini Janiyah terus meminta tolong. Dia bilang, "Tolonglah Pak, tolong. Saya cuma punya putri saya aja di dunia ini. Aku nggak punya orang lain lagi." Mendengar semua itu, akhirnya Richard pun mengizinkan Janiyah pergi sebentar. Favor, if you don't get out of my face, get on out of here. Across the street. Yes, I know who you. Saat berada di bank, Janiyah berkata kepada si pegawai, kenapa duitnya yang $47 tidak bisa ditarik. Nah, si pegawai bilang karena jumlah saldonya tidak mencukupi. Oleh karena itulah Janiyah jika ingin mengambil harus mengantri dulu. Merasa ini buang-buang waktu, akhirnya Janiyah segera OTW ke rumah sekolah Arya. Namun mirisnya, pada saat Janiyah sampai, terlihat ada orang dari dinas anak. Pada saat itu, Janiyah dituduh seolah-olah dia melakukan kekerasan terhadap Arya. Janiyah sudah menjelaskan bahwa Arya selamat ini dia rawat dengan sangat baik walaupun keuangannya tidak mumpuni. Pada saat itu Janiyah juga dituduh tidak pernah memandikan Arya, membiarkan Arya kelaparan, dan di sini Janiyah berteriak bahwa itu semuanya bohong. Janiyah bilang selama ini dia mengurus putrinya sangat baik walaupun dia harus menggosok putrinya dengan air dingin karena mereka tidak memiliki air panas. Pada saat itu juga Janiyah terus mendesak agar dia bertemu dengan putrinya, namun sayangnya pada akhirnya Janiyah tidak melihat Arya. Masalah belum selesai, Janiyah bertemu dengan masalah baru lagi. Tiba-tiba dia ditabrak dengan seorang pria yang tak dikenal. Pada saat itu diketahui ternyata pria ini adalah seorang polisi. Di sini si pria langsung membacoti Janiyah dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Janiyah dengan cara yang legal. Mendengar hal itu Janiyah sport jantung. Untungnya ada si poluan ini. Si poluan meminta agar Janiyah menunjukkan kartu SIM-nya. Saat ditunjukkan, ternyata SIM Janiyah sudah kadaluarsa. Janiyah di sini memohon agar dia diberi keringanan karena pada saat ini dia akan menerima gaji dan memperpanjang SIM-nya. Pada saat itu si poluan meminta agar Janiyah tidak berusaha kabur dan segera meninggalkan kunci beserta mobilnya. Go in the office. No, ma'am. I'm gonna have to let your ass.
Banyak sekali ujian Jania, tiba-tiba dia dipecat oleh Richard dan di sini Richard tidak bisa lagi memperkerjakan Jania. Sebelum Jania pergi, dia meminta ceknya agar segera dibayar, tapi Richard menolak. Saat sampai di kos-kosan, betapa terkejutnya Jania melihat semua barangnya sudah dibuang dan pada saat itu kondisi juga hujan. Terlihat Project Science area juga sudah basah, akhirnya Jania memasukkannya ke dalam tas berwarna putih transparan. You all day. Oh, woman. Merasa tidak ada pilihan lain selain menagih cek Jania, pada akhirnya Jania pergi ke kantor Richard lagi. Di sini Richard mengusir Jania dan tiba-tiba datang dua orang pria kulit hitam. Dan ternyata mereka berdua ingin merampok. Pada saat itu salah satu dari mereka memanggil nama Jania karena ada tag name-nya di bajunya. Di sini Richard mengira bahwa Jania dan kedua pria ini bersekongkol. Pada akhirnya di sini Richard terus menuduh Jania yang enggak-enggak sehingga membuat Jania melakukan hal ekstrim. Name is Janiyah Wilkinson. Yeah, you. Ya guys, Jania langsung mendor si Richard pada saat itu juga. Sebelum pergi, Jania mencari ceknya. Pada saat itu Jania menemukan ceknya dan dia langsung pergi ke bank. Walaupun pada saat itu bank sudah tutup, namun karena si pegawai bank mengetahui Jania, akhirnya dia mengizinkannya masuk. Kemudian di supermarket, pihak kepolisian sudah menerima laporan dan di sini mereka akhirnya mengetahui bahwa pelakunya adalah Jania. Putri juga sempat diinterogasi, namun di sini Putri mengungkapkan bahwa Jania tidak mungkin melakukan hal segila itu. Don't talk to nobody. This. Sesampainya di dalam bank, Jania langsung meminta kepada si teller agar segera mencairkan ceknya pada saat itu juga. Teller bank meminta KTP Jania, namun Jania mengungkapkan KTP-nya dicuri oleh orang. Di sini si teller mengungkapkan dia tidak bisa mencairkan Jania tanpa KTP. Muak dengan semua itu, akhirnya Jania menodongkan sebuah pistol. Dan pada akhirnya semua kesalahpahaman pun dimulai dari sini. Pada saat itu Nicole sebagai kepala bank langsung menelpon pihak kepolisian mengatakan bahwa ada wanita kulit hitam sedang merampok bank. Saat mengetahui namanya adalah Jania, Nicole begitu terkejut karena pihak polisian mengatakan bahwa Jania juga membunuh bosnya pada hari ini. Di sini juga si Nicole mengungkapkan bahwa Jania membawa sesuatu di dalam tasnya dan menganggap bahwa itu adalah sebuah bom. I give a fuck about the police. She's a good girl. Terlihat di sini, Detektif Raynon juga pergi ke rumah Janiah dan melihat semua barangnya sudah berada di luar. Kembali ke bank, di sini Janiah masih belum sadar bahwa dirinya adalah seorang perampok. Pada saat itu Janiah juga mengungkapkan kenapa si teller ini terus-terusan merasa diintimidasi dan terus mengeluarkan ekspresi ketakutan. Janiah tidak terima bahwa dirinya seperti penjahat. Dia hanya menginginkan ceknya segera dicairkan, hanya itu saja. Kemudian di sini Nicole juga sudah memberitahu ke pelanggan lain mereka sedang dirampok. Di sini Janiah lagi-lagi terus merasa depresi melihat gelagat dari teller bank yang terlalu ketakutan. As well. There's a crime scene. Dan ya, di luar sudah banyak sekali polisi bersiaga. Terlihat di sini, menurut Detektif Raynon, bahwa Janiah bukanlah perampok bank pada umumnya. Dan di sini terlihat juga beberapa sandera telah keluar dengan keinginan mereka sendiri. Di sini Janiah juga nggak melarang mereka untuk keluar. Karena emang guys, niat awal Janiah hanya ingin ceknya dicairkan, walaupun dia tidak memiliki KTP. Karena orang bank pasti udah tahu dia adalah Janiah yang bekerja di seberang. This is Chief Wilson at the... You. Kembali kepada detektif. Di sini Detektif Raynon meminta agar dia yang menangani kasus Janiah karena dia adalah seorang perempuan dan itu pasti lebih mudah. Di sini Janiah akhirnya mengetahui bahwa orang-orang menganggap dirinya adalah perampok bank. Pada akhirnya Janiah udah mulai muak, dia meminta agar semua orang berhenti berteriak.
Lalu detektif Raynon menghubungi Janiah lagi. Akhirnya Janiah mau menerima telepon. Di sini detektif Raynon bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Janiah mengungkapkan bahwa bukan inilah maksudnya dari awal. Dia hanya menginginkan ceknya aja dicairkan. Tapi kenapa semua orang melihat dia seperti penjahat? Dan pada akhirnya di sini Janiah mengungkapkan bahwa dia hanya butuh uang $40 untuk membayar makan siang putrinya Arya. If you don't want to come. Janiah juga mengungkapkan bukan keinginannya jika orang lain terluka karena itu bukan tujuannya. Di pihak kepolisian pada akhirnya di sini detektif Raynon dipercaya untuk menangani kasus Janiah. Nicole di sini langsung mengungkapkan perasaannya. Oh iya, ini mungkin kesalahpahaman aja Janiah. Ini cek yang sudah aku cairkan. Namun pada saat itu sebelum Janiah menerimanya, tiba-tiba di televisi sudah banyak sekali orang yang berkumpul di depan bank. Melihat situasi yang pasti akan merugikan Janiah, akhirnya Janiah langsung menyuruh 2 teller bank ini untuk menutup tirai dan mengunci pintu. Namun sebelum itu, kedua kakek dan nenek ini meminta agar Janiah membebaskan mereka, dan si kakek dan nenek pergi begitu saja meninggalkan bank. Yeah, let's not upset her. Come on. What is she just... Setelah kakek nenek tadi keluar, di sini Janiah meminta agar segera mengunci pintu bank. Pada saat itu, Janiah juga sempat mematikan alarm yang ada di proyek sains anaknya. You need to stay calm. Bisa kita lihat ekspresi semua orang yang ada di bank merasa sangat tegang karena takut tiba-tiba Janiah mengaktifkan alarmnya. Di sini Janiah juga masih belum mengetahui bahwa semua orang menganggap proyek sains anaknya adalah bom. Pada saat itu Janiah juga langsung mengambil kursi agar orang yang di bank tidak capek berdiri. Di luar, para detektif mulai kebingungan dengan sikap Janiah yang begitu baik. Dia mengambil kursi, bahkan membiarkan sanderanya yang ingin keluar begitu saja. Detektif Raynon juga curiga bahwa bom yang ada di tas Janiah bukanlah bom asli. Lalu saat itu Janiah langsung ditelepon oleh detektif Raynon. Di sini detektif Raynon terus menenangkan Janiah. Tanpa mereka sadari, salah satu dari sandera me-live streamingkan Janiah. Di sini Janiah mengungkapkan semua unek-uneknya. Niat awal Janiah hanya ingin mencairkan ceknya agar Arya bisa makan siang di sekolah dan tidak perlu dibully lagi. Pada saat itu Janiah juga mengungkapkan bagaimana beratnya hidupnya dia sendiri. Dia hanya bisa bertahan dengan putrinya. Janiah juga mengungkapkan ada seorang pria yang mengancam agar membunuh Janiah secara legal. 3 days! Where to live? Cares? Nobody. She just... Mendengar semua curhatan Janiah, detektif Raynon hanya bisa menghela napas. Dia terus menenangkan Janiah. Janiah juga mengatakan, apakah kamu bisa memahamiku? Detektif Raynon mengatakan bahwa dia bisa memahami Janiah karena dia juga adalah seorang single parent. Pada akhirnya di sini mereka terus membujuk Janiah agar tidak gegabah. Pihak kepolisian juga mencari petugas yang Janiah maksud tadi di telepon. Kemudian di sini Janiah menyadari adanya CCTV yang terhubung dengan pihak kepolisian. Pada saat itu Janiah langsung mencari sumber listrik dan mencabut semua kabel yang terhubung. Kemudian bisa kita lihat salah satu pegawai bank yang mencoba ingin kabur tapi tidak berhasil. Janiah juga terus mencoba mengotak-atik agar semua server tidak terhubung lagi oleh pihak kepolisian. Dan ya benar saja guys, semua signal sudah hilang. I know I can have a peppermint. Okay. Aduh, si nenek blonde bisa-bisanya dalam kondisi tegang minta peppermint kepada pegawai bank. Di sini Janiah terlihat kedinginan. Melihat kondisi itu, Nicole langsung membawa Janiah ke kantornya. Pada saat itu Janiah juga sempat melihat foto keluarga Nicole. Dia merasa iri terhadap Nicole yang memiliki suami penyayang. Nicole juga memberitahu nama anak-anaknya. Di sini Janiah memberitahu bahwa dia memiliki putri bernama Arya. Dan pada saat itu Janiah menitipkan pesan kepada Nicole, jika terjadi sesuatu terhadapnya, bolehkah Nicole menjadi ibu asuh Arya? Mendengar percakapan itu, Nicole hanya bisa tersenyum dan mengiyakannya.
Kemudian di luar bank, terlihat di sini detektif Raynon masih mencoba mencari siapakah petugas yang mengancam Janiyah. Saat TV dibuka, betapa terkejutnya Janiyah melihat banyak sekali massa yang mendukung Janiyah akibat video live streaming tadi. Di sini Janiyah seolah-olah merasa ada dukungan dari dunia luar. These two. And a bomb. In full support of the Di sisi lain, terlihat pihak FBI sudah turun tangan dan ingin mengambil kasus ini. Pada saat ini pihak kepolisian mencoba untuk menahan karena jika FBI turun tangan maka semuanya bisa runyam. Di dalam bank terlihat si pegawai bank yang bernama Teresa ini udah mulai kesal karena dia duduk berjam-jam, bahkan AC di bank juga sudah dimatikan. Mendengar hal itu, Janiyah mengungkapkan bahwa seperti inilah kondisi dia dengan putrinya tidur sehari-hari. It's supposed to make it. Anybody. Kemudian Janiyah berkata lagi, apakah Nicole bisa mengasuh Arya seperti anaknya jika terjadi hal buruk terhadapnya? Dan tiba-tiba si nenek yang bernama Isabel ini udah mulai puyeng guys, karena ternyata dia memiliki riwayat diabetes. Kemudian Janiyah langsung melepaskan nenek ini dan meminta agar dia segera ditangani. Pada saat itu, Nicole masuk lagi ke dalam bank dan dia berjanji akan terus menemani Janiyah hingga akhir. Well, is that officer gone? Naya. They got her. Saat ditelepon, ternyata itu adalah pihak FBI. Janiyah menekankan dia tidak akan berbicara atau negosiasi dengan siapapun kecuali dengan detektif Raynon. Kemudian Project Science Arya tiba-tiba berbunyi dan pada saat itu Nicole dan lain-lain udah mulai ketakutan ekstrim karena mengira Janiyah akan meledakannya. Pada saat itu Janiyah mengungkapkan bahwa ini adalah Project Science Arya dan di sini Nicole akhirnya mengetahui ternyata itu bukanlah bom. Di sini Janiyah juga mengetahui kesalahpahaman yang begitu ruwet dan pada akhirnya Nicole mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada saat itu juga si teller bank bernama Teresa segera mengirimkan pesan kepada detektif yang mengatakan tidak ada bom melainkan hanya ada satu pistol. Explosives. This has been a big mistake. Out. Di luar, alhamdulillahnya detektif Raynon telah bertemu dengan poluan yang menilang Janiyah dan mengatakan hanya STNK-nya dan SIM-nya saja yang kadaluarsa, semuanya sah. Mendengar hal itu, detektif Raynon benar-benar merasa murka terhadap polisi yang sempat mengancam Janiyah. Di sini detektif Raynon menggila sejadi-jadinya dan mengutuk si polisi karena semena-menanya dengan warga sipil. That we found the officer. It's Detective Raymond. Lalu detektif Raynon langsung mengabari Janiyah. Dia mengungkapkan bahwa pelaku yang menabrak mobil Janiyah sudah ditemukan. Janiyah begitu senang, tapi dia ingin melihat fotonya dulu. Jika fotonya sudah dia lihat, maka semua orang akan Janiyah bebaskan. Pada saat itu juga Janiyah mengungkapkan di tubuh dari si poluan dia memiliki kamera. Semuanya pasti terekam di situ. Namun brengkesnya pihak FBI meminta agar semua lampu di bank dimatikan agar mereka bisa mengepung. Di sini detektif Raynon mencoba agar melarang semua itu. Pada akhirnya detektif Raynon segera menuju bank dan memberi handphonenya kepada Nicole untuk menunjukkan kepada Janiyah. No, go on. What are you talking? Go. She says it's him. Melihat Nicole kembali lagi setelah semua orang pergi, di sini Janiyah merasa sangat bersyukur karena selama ini tidak pernah ada orang yang berada di sampingnya. Nicole juga memberitahu kepada Janiyah bahwa dia akan segera membayar uang makan siang Arya agar Arya tidak kelaparan lagi. Pada saat itu, tiba-tiba Janiyah menerima telepon dari ibunya. Disinilah kita mengetahui sebuah keplot twistan yang sangat-sangat di luar nalar. Si ibu mengungkapkan bahwa ternyata Arya putri Janiyah telah meninggal dunia. Aduh guys, benar-benar nggak masuk akal banget. Ternyata selama ini Janiyah berhalusinasi karena masih belum bisa mengikhlaskan putrinya yang tersayang. Untungnya semua
semua itu hanyalah bayangan Janiyah saja. Di sini Janiyah sudah bisa mulai mengikhlaskan putrinya. Dia akhirnya menyerahkan diri didampingi oleh Nicole. Di sini terlihat detektif Ryan lah yang menghampiri Janiyah dan pada saat itu Janiyah pun dibawa pergi.